Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita ngebahas sesuatu yang fun-fun aja, fun reading atau love reading ya. Dan seperti biasa, kita bikin grup dan mungkin ada yang cocok atau ada yang enggak juga. Ya, kita mulai aja dengan pertanyaan atau pernyataan apa yang dia butuhkan dari kamu, apa yang dia butuhkan dari kalian, atau apa yang mereka butuhkan. Ngomong-ngomong, terima kasih ya karena udah curhat di kolom komentar untuk video yang sebelumnya, dan nggak nyangka aja sih kalau misalnya kalian bisa curhat serius itu di kolom komentar. Tapi bersyukur banget kalau misalnya kalian bisa mencurahkan isi hati kalian ya di kolom komentar, karena bagaimanapun sejak awal niatku untuk membuat channel ini biar kita sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh ya. Di sini ada 4 grup seperti biasa. Silakan dipilih atau kalian bisa ikuti dari awal, karena yang kalian pilih belum tentu cocok, dan mungkin yang cocok sama kalian justru ada di grup lain gitu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, yang dia butuhkan dari kamu atau yang mereka butuhkan dari kalian ya, apa kira-kira? 1, 2, 3, 4. Oke ya, kalau udah kita mulai grup yang pertama. Grup 1, kristal fokus ya. Yang pertama dia minta kejujuran. Ini bisa berarti kejujuran, bisa berarti fokusmu, bisa berarti apa ya, perhatianmu gitu. Walaupun mungkin kamu juga udah memberikan perhatian yang cukup, kayak mungkin memang kamu udah memberikan dan dia pengen kamu selalu memberikan itu gitu ya. Kayak seolah-olah tuh kamu disuruh fokus ke dia gitu, fokus ke dia aja ya. Sebagai pasangan fokus ke dia aja gitu, jangan ke yang lain ya. Bisa jadi orang ini orang pencemburu atau orang yang agak overprotective, bisa gitu. Yang jelas di sini kayak kepedulianmu, perhatianmu, apa ya, fokusmu itu sangat penting buat dia ya. Itu yang dia butuhkan, menurut dia itu yang dia butuhkan. Dan kalau udah dalam kategori butuh ya, kalau dia tidak mendapatkan itu, nanti dia bisa stres sendiri, bisa apa ya namanya, linglung sendiri, bisa kecewa sendiri gitu, karena memang harapannya tinggi ya. Kan kita lagi ngomongin tentang kebutuhan ya. Kebutuhan itu kan sesuatu yang harus ada gitu. Kalau misalnya itu hanya sekedar keinginan, itu tidak masalah. Tapi kalau udah ke kebutuhan, itu otomatis barang itu atau sesuatu hal itu harus ada gitu. Karena kalau tidak ada, itu nanti kita sendiri yang akan merasa kepikiran gitu, kenapa sih yang aku butuhkan itu nggak ada gitu ya. Oke, lebih ke situ. Ini mungkin akan jadi sesuatu yang baik kalau misalnya kalian itu udah berumah tangga ya, suami istri gitu. Nah, kalau misalnya suamimu ingin kamu fokus ke dia, dan atau istrimu ingin kamu fokus ke dia, itu bagus. Berarti dia ada rasa membutuhkan, dan kebutuhan itu hadir hadir di saat dia merasa lemah gitu. Otomatis kita butuh sesuatu hal yang benar-benar urgent gitu ya. Itu kan karena kita lemah. Ibarat kata kita butuh makan karena kita pasti akan lapar gitu. Kita butuh mandi karena kita pasti akan mengeluarkan bau keringat gitu ya. Otomatis kita membutuhkan itu. Kita butuh air untuk kita hidup ibaratnya. Nah, seperti itu. Kebutuhan itu udah benar-benar, fokusmu ini udah kayak kebutuhan primer dia gitu seolah-olah ya. Kalau seandainya ini adalah pasangan sah kalian, itu udah bagus, itu berarti bagus banget menurut aku. Dan selanjutnya ada ini wake up call. Ini lebih kepada kayak apa ya, butuh butuh ini apa,
kekuatanmu gitu, butuh kekuatanmu. Tsunami ini kan ibarat kata kayak kekuatan ya, kekuatan ini juga gelombang, gambarnya gelombang, dan di sini juga ada apa namanya itu, full moon ya, ada bulan lah ibaratnya gitu. Itu melambangkan sebuah kekuatan ya, yang dia butuhkan, yang mereka butuhkan kedua ini adalah kekuatan dari kamu. Entah kamu akan menyemangati mereka bagaimanapun caranya karena kamu adalah seorang penyemangat buat mereka, atau kesabaranmu, kegigihanmu dalam menemani mereka gitu. Jadi kayak kekuatanmu ini bisa macam-macam kekuatan ya, kekuatan kayak misalnya kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menghadapi dia, atau kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menghadapi mereka gitu. Jadi otomatis dia sangat membutuhkan keberadaanmu, yang ibarat kata itu ibaratnya dia ular kamu pawangnya gitu, atau ya dia banteng kamu pawangnya gitu. Jadi kekuatanmu itu bisa menaklukkan apa namanya, kekuatanmu bisa menaklukkan kelemahannya atau kekurangannya gitu, bisa menutupi kelemahannya, bisa mengcover apa yang jadi kelemahan dia. Misalnya dia emosian ya, otomatis dia membutuhkan orang yang kuat sabarnya gitu ya. Dan di sini kekuatanmu ini yang sangat dibutuhkan sama dia, kekuatan ini. Mungkin kekuatan ini juga dipakai untuk upgrade ya, untuk lebih apa, menunjang dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik mungkin gitu. Kekuatan ini juga bisa macam-macam artinya, kayak misalnya bisa aja dia orangnya suka ragu-ragu, orangnya uh, tidak mudah percaya sama orang dan mudah goyah gitu ya. Nah, berarti dia butuh orang-orang yang keyakinannya kuat, yang punya persepsi atau perspektif itu kuat gitu. Agar kalau misalnya dia kembali goyah ya, misalnya dia kembali merasa kayak ragu-ragu terhadap satu hal gitu ya, itu orang yang memberi kekuatan ini bisa datang dan memberikan keyakinan yang lebih bisa bisa dia pegang gitu ya. Ya ibarat kata anak atau anak didik atau murid ya dengan gurunya, kan murid itu kan sangat membutuhkan guru, sangat membutuhkan kata-kata dari guru, dan apa yang dikatakan guru itu pasti akan menjadi keyakinan atau kekuatannya untuk anak itu, untuk bocah itu gitu. Dan ya, yang ketiga adalah sinergi. Sinergi ini lebih kepada kaliannya yang bersinergi. Kalian dengan mereka itu bersinergi. Bersinergi itu satu arah, satu tujuan, satu niat ya, satu rasa, itu sinergi. Kalau misalnya nggak bersinergi itu pasti akan bentrok dan akan membuat perselisihan gitu. Bersinergi itu ya ibaratnya kayak apa yang dia butuhkan dari kamu itu kayak komunikasi pertama, komunikasi dan kerjasama. Ya sinergi itu seperti sejenis kerjasama yang uh, gimana ya, kalau misalnya kita kan kerjasama dengan, nggak semua orang bisa kerjasama sama kita, karena kembali ke keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita nggak percaya orang gitu kan, itu kan nggak mudah untuk kerja sama orang tersebut. Nah, yang dia butuhkan itu memang uh, kesanggupan kamu yang gampang diajak kerja sama gitu loh ya. Mungkin kamu orangnya mudah bersinergi, orangnya mudah membaur, orangnya itu kayak ya ibarat kata tuh kamu warnanya hijau ya, kamu warnanya hijau, terus kamu diletakkan ke sebuah taman yang taman itu keseluruhannya warna hijau, kan otomatis kamu akan membaur, kayak berkamuflase di situ ya. Jadi itu kekuatanmu mungkin di situ juga, yang bisa diajak kerja sama, humble, gampang berkomunikasi dengan orang lain gitu. Apalagi ketika orang-orang ini ya, mereka ini adalah orang-orang yang introvert, pasti dia butuh orang yang mengimbangi orang-orang ekstrovert, kayak misalnya kayak kamu, orang humble dan orang yang mudah bersinergi dengan orang lain gitu ya. Ini 3, tapi mungkin ini hanya 3, tapi mungkin bisa lebih dari itu ya, tergantung kebutuhan orang dengan orang lain ya, itu kan beda-beda ya. Ibarat kata beda-beda, dan banyaknya itu juga kita nggak bisa menentukan. Misalnya apa yang dibutuhkan anak ke ibu itu kan
banyaknya berapa itu kan punya porsi masing-masing, seperti apa gambarannya itu beda-beda juga masing-masing anak gitu. Ya ibarat kata apa yang dibutuhkan dari istri ke suami itu juga beda-beda kan setiap keluarga ya, bisa banyak bisa sedikit gitu ya. Ini yang 3 hal aja yang dibutuhkan ya, tadi fokus, kekuatan, dan sinergi atau kerjasama itu. Oke. Oke, yang grup kedua, communion really. Ini sih lebih ke komunikasi sih. Apa yang paling dibutuhkan itu komunikasi lancar. Kayak kalau misal ini bisa dua hal, bisa dua arti, kayak komunikasi dan union. Komunikasi itu adalah ya saling memahami, saling mengerti, saling mendengarkan ya. Nggak saling berkompetisi, nggak saling berambisi untuk lebih didengarkan dan lain sebagainya. Nah, kalau union ini lebih ke bersatu sebenarnya, nggak cuman ibarat kata nggak cuman ngomong doang gitu, nggak cuman ngomong doang dari HP misalnya, nggak cuman ngomong doang lewat online, tapi kalau bisa sih ketemu, kalau bisa sih bersatu gitu, itu yang dia butuhkan gitu. Yang penting tuh kayak connect aja sih, connect, komunikasi lancar, kalau bisa sih union, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting komunikasinya gitu. Itu yang dia butuhkan yang pertama. Yang kedua ada rilis. Rilis itu bisa berarti banyak hal. Yang pertama kayak dia butuh kamu untuk memaafkan. Dia butuh kamu untuk memaafkan, atau dia butuh kamu untuk dia bisa memaafkan masa lalu dia gitu. Jadi kayak ini bisa berarti 2 hal ya, entah kamu yang memaafkan atau entah dia yang butuh maafmu, atau kamu yang bisa membuat dia memaafkan banyak hal gitu. Itu kan 2 hal yang berbeda, kamu jadi subjek atau kamu jadi objeknya gitu. Dan mungkin ya ini juga bisa berarti 2 hal, dan mungkin yang dengerin ini gitu ya, itu juga 2 hal itu juga mungkin ada di antara kalian gitu. Oke. Komunikasi bertemu dan membantu untuk rilis ya, membantu untuk rilis. Dia yang sebenarnya ini juga bisa berarti kayak apa yang dia butuhkan dari kamu itu kayak kamu tuh bisa mengobati, lebih ke situ sih. Lebih bisa mengobati trauma, jadi kayak kamu seolah-olah tuh healernya dia gitu. Healer itu kayak ya dokter ke pasien itu kan healer, seperti itu. Dan dokter ke pasien itu kan selalu ada komunikasi. Kalau di ilmu komunikasi itu yang selalu dicontohkan itu kegagalan komunikasi antara dokter dan pasien itu sering banget gagal. Kenapa? Karena kadang pasien itu nggak ngerti omongan dokter gitu, nggak ngerti istilah-istilah dokter, dan ketika dokter itu ngomong parah gitu ya, itu bukan berarti parahnya itu tidak bisa disembuhkan, tapi kadang kan pasien itu perspektifnya lain gitu. Nah, gunanya untuk komunikasi lebih dalam dari hati ke hati yaitu sebenarnya sih kayak komunikasi 2 arah intinya, jangan satu lebih sering mendengarkan atau satu lebih sering ngomong. Yang jelas tuh harus saling mendengarkan ketika salah satunya ngomong gitu intinya. Oke. Release dan creation dream time. um, Apa ini ya, lebih ke apa yang dia butuhkan dari kamu ini kayak lebih ke apa ya, sebenarnya kayak kehadiranmu ini bisa membawa warna gitu sih kalau ngeliatnya, lebih bisa membawa warna. Mungkin kayak gini, kamu tuh harus selalu hadir dalam hidup dia intinya gitu. Kamu tuh harus selalu hadir, entah sebagai teman, entah sebagai bahkan sebagai musuh aja gitu, gak masalah, yang penting kamu ada gitu kan. Orang katanya kan kalau kita benci sama orang sekalipun, kita sebenarnya ingin dia selalu ada dalam hidup kita, karena apa, itu akan memberikan warna gitu, akan memberikan warna. Dan di sini ada dream time, ibarat kata apa yang dia butuhkan dari kamu itu adalah kamu yang bisa membangkitkan mimpi-mimpi dia gitu, kamu yang bisa membangkitkan mimpi-mimpi dia. Dan ketika
kamu bisa membangkitkan mimpi-mimpi dia, aku rasa ya kamu adalah orang yang berpengaruh dalam kehidupan dia. Ya itu pasti dong, karena nggak nggak semua orang loh bisa mempengaruhi mimpi-mimpi kita, entah mimpi dalam tidur atau mimpi mimpi secara kehidupan nyata ya, cita-cita maksudnya gitu ya. Oke, itu aja sih yang grup nomor 2, lebih ke komunikasi. Yang dia butuhkan itu komunikasi yang lancar, dan kalau bisa ya ketemu, kalau enggak ya itu urusan kalian ya. Itu kan yang dia butuhkan. Mungkin sesekali 2 kali memang ketemu, harus ketemu gitu. Yang kedua rilis, bantuin rilis. Entah kamu memaafkan atau entah kamu bantuin dia untuk dia bisa memaafkan dengan memaafkan masa lalu atau memaafkan sesuatu yang menyakitkan dia gitu. Kayak kamu tuh healernya dia. Oke. Dan di sini ada dream time. Mungkin keberadaanmu ini memang banyak mempengaruhi kehidupan dia. Jadi mempengaruhi mimpi-mimpi dia juga. Pandangan hidup, misalnya perspektif tentang sesuatu gitu. Lebih ke situ sih, ya. Oke, itu hanya sekedar 3. Lagi-lagi itu hanya sekedar 3. 4 ya nih, komunikasi, union, release, dan dream time. 4. Kalau yang grup 2 khusus nomor 2 4 ya. Entah nggak tahu nomor 3 atau grup 3 sama 4 nanti gimana. Oke. Yang jelas apa yang dibutuhkan orang lain ke kita mungkin bisa lebih banyak dari itu. Tapi ini kan hanya sekedar gambaran kecilnya aja ya. 3 hal aja. Mungkin akan lebih banyak kalau misalnya kamu menelisik, dan mungkin kamu sendiri juga tahu apa yang dia butuhkan, apa yang mereka butuhkan ke kalian. Oke? Itu yang nomor 2. Selanjutnya, perspektif. Oke. Yang pertama ini kayak lebih ke ide-idemu, perspektif cara pandangmu itu mungkin membuka wawasan baru ya, membuka wawasan baru dalam hidup dia gitu. Entah kamu ngajarin pakai kata-kata atau ngajarin pakai aksi gitu ya, maksudnya ngajarin pakai ya mungkin dia mencontohkan kamu gitu, misalnya dia nggak pernah misalnya dia malesan, orangnya males sholat, kita bayangkan gitu aja ya contohnya. Nah terus kamu sholat di depan dia, rajin kalau ketemu sholat terus. Nah bisa jadi dia ketularan itu gitu. Terus ketika dia nanya ke kamu, kenapa sih kamu seperti itu terus sholat terus gitu, kamu bisa menjelaskannya. Ini lebih kepada orang-orang yang mungkin kamu dianggap pinter, dan dianggap sebagai seseorang yang bisa membimbing gitu ya. Ini lebih ke perspektif, ide-idemu, kata-katamu mungkin juga bijaksana gitu. Wawasannya tuh luas. Itu yang dia butuhkan dari kamu. Wawasan kamu yang paling dia butuhkan. Ya ini asik aja kalau misalnya diajak ngobrol ya. Orang kayak gini tuh kalau misalnya ada orang yang dengerin kita dengerin kita tentang segala hal yang mungkin orang lain nggak acuh gitu ya, nggak peduli gitu. Kalau dia dengerin berarti sebenarnya dia cocok sama kita gitu. Karena bagaimanapun perspektif kita, persepsi kita, opini kita terhadap segala sesuatu tuh nggak mudah diterima oleh semua orang. Nggak semua orang bisa menerima opini dan perspektif kita. Kenapa begitu? Karena pandangan orang beda-beda. Kecuali kalau kamu udah punya tempat dengan orang itu, kamu udah jadi part dalam hidup orang itu akan lebih mudah untuk ngomong, untuk berbagi opini gitu. Itu lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa. Yang dia butuhkan, yang kedua darimu adalah doa. Semangat dan doa darimu ya. Ya mungkin kembali ke sini karena wawasanmu luas, mungkin dipandang dia bahwa spiritualmu juga pasti juga tinggi gitu loh. Kan biasanya orang yang pintar, orang yang bisa yang namanya melogikakan segala sesuatu misalnya, tapi juga jangan tidak lupa dengan hati, mungkin ya kamu itu mungkin ya menurut mereka doamu itu juga berarti kamu, karena kamu dipandang sebagai seseorang yang bisa mempengaruhi dia gitu ya. Perspektifmu luas, pandanganmu luas, opinimu luas gitu, dan bagi dia kamu lebih pintar, kamu lebih bisa dianut, lebih bisa membimbing gitu intinya.
Dan di sini ada karma, ada DNA, bisa berarti kayak apa ya, lebih kayak terus menjalin hubungan sih kayak gitu. Enggak, apa yang dibutuhkan ini, apa yang dibutuhkan dari kamu. Yang ketiga ini lebih unik sih kayaknya. Ada yang minta kalau bisa ya berkeluarga gitu ya, kalau enggak ya kamu terus mengajari dia. Intinya kamu selalu ada dalam hidup dia agar karma dia itu selesai gitu, karma dia selesai ya. Kalau kita ngomongin past life ya, itu kan ada karma. Nah, mungkin kamu juga bagian dari karma dia, tapi kamu di sini sebagai orang yang mengajari, mungkin sebagai orang yang penting dalam hidup dia, sehingga apapun yang kamu omong ke dia itu dia bisa niru, bisa mencontek gitu, menyontek apa yang kamu omongkan, apa yang kamu lakukan gitu, bisa copy paste. Nah di sini harapannya kamu tetap sabar ada di sisinya, dan kamu tetap sabar mengajari dia yang baik-baik gitu ya. Itu yang nomor 3, grup 3 ya. Balik lagi ngomong tentang apa yang dibutuhkan oleh orang lain darimu, itu bisa lebih dari 3, bisa lebih banyak lagi, karena kita nggak tahu ya apa yang dibutuhkan orang lain ke kita, apalagi ketika orang itu sudah memberitahu kita tentang kelemahan dia gitu, otomatis dia akan merasa lebih butuh sama kita. Ini hanya tiga hal, bisa jadi bisa 10 hal, bisa 10 hal yang dia butuhkan dari kamu, tapi kita hanya membahas yang 3 aja, yang secara garis besarnya aja. Oke, dia butuh perspektifmu, butuh wawasan luasmu, butuh doamu, dan butuh kehadiranmu untuk apa namanya, menyelesaikan karma dia gitu, menyelesaikan karma dia di muka bumi ya. Ini yang grup nomor 3. Yang terakhir grup keempat, yang pertama dia butuh, apa yang dia butuhkan dari kamu itu adalah keteduhan kamu, keteduhan kamu. Mungkin bisa jadi kamu orang yang meneduhkan buat dia, kayak ketika dia emosi dia ingat kamu, dia tenang. Ketika dia butuh apa namanya, dukungan, dia kontak kamu, dia tenang gitu. Tempat untuk berteduh, lebih lebih tepatnya gitu. Ini juga hampir mirip kayak lebih ke kebutuhan batin sih sebenarnya, lebih ke kebutuhan batin. Kalau lebih ke kebutuhan batin mungkin kayak larinya ke spiritual ya, larinya ke spiritual. Jadi butuhnya itu adalah hal yang spiritual gitu, karena memang tidak terlihat. Ini juga soal hati, apa yang dibutuhkan itu soal hati. Mungkin kamu adalah orang yang bisa diajak ngomong secara serius, ngomong secara mendalam gitu, dari hati ke hati gitu. Dia butuh orang-orang seperti itu sih. Nah kamu orangnya yang seperti itu, sehingga dia pengen kamu terus seperti itu gitu. Jadi orang yang bisa meneduhkan, dan jadi orang yang bisa diajak ngomong dari hati ke hati gitu ya. Dan nomor 3 ini lebih lebih apa, lebih istimewa. Ini promise, janji. Apa yang dia butuhkan adalah janji-janjimu agar tidak diingkari olehmu gitu ya. Kayak misalnya kalian mungkin pernah berjanji sesuatu atau gimana, yang jelas hubungan kalian ini membuat secara natural mungkin juga bisa membuat janji tersendiri ya. Misalnya kalian udah temenan lama gitu, terus tanpa kalian sadar itu kalian bikin janji gitu. Nah yang dia butuhkan itu adalah kamu bisa menepati janjimu, kamu bisa menjaga janjimu gitu. Apalagi nih ada gambar laki-laki perempuan ya, bisa dibayangkan kalau misalnya ini adalah pasangan sah gitu. Pasangan sah itu pasti otomatis dia pengennya ya kamu menjaga janji suci kalian itu gitu ya. Itu yang grup nomor 4 ya. Tadi butuh kamu secara batin ya, ngomong dari ke hati mungkin kamu memang bener-bener orang yang bisa diajak ngomong dari hati ke hati, bener-bener bisa diajak ngomong serius, dan ini adalah orang yang menuduhkan, butuh keteduhanmu gitu. Dan selanjutnya adalah janji. Ini hanya 3 hal ya, bisa banyak, bisa lebih dari itu, kebutuhan dia bisa lebih dari itu, tergantung seberapa dalam hubungan kalian, seberapa lama hubungan kalian gitu. Kalau misalnya dia
membutuhkan lebih dari 3, ya bisa jadi gitu, bisa aja ya, sesuai dengan kelemahan dia, sesuai dengan apa yang dia harapkan dari kamu gitu intinya. Oke? Ya, ini hanya sekedar gambaran singkatnya aja sih. Ya, mungkin itu aja. Cukup ya. Kalau misalnya kalian ada request mau bahas apa, silakan ngomong lewat komen ya. Dan ya cukup sampai sini dulu. Oke, semoga menghibur dan membantu dan terima kasih udah mendengarkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.